dari SD Negeri 1 Sukadali, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanggamus ingin memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Srini Lestari sebagai calon guru penggerak dan Bapak Darwono Eskom sebagai fasilitator dan Ibu Junisi MPD selaku pengajar praktik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam proses mengajar di mana seorang guru menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan karakteristik belajar individu setiap murid di kelas. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah agar semua murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, merasa didukung, dan mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Mendukung semua murid di kelas. Sebagai guru, kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan minat, daya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk mendukung setiap bakat dan potensi yang dimiliki. Pembelajaran berdiferensiasi. Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, antara lain 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid. Terdapat 3 kebutuhan murid yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau yang disebut readiness adalah guru harus melakukan asesmen awal. Minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid dalam proses belajar. Profil belajar murid. Profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan 1. Lingkungan, 2. Budaya, 3. Gaya belajar, dan yang keempat, kecerdasan majelis. Cara untuk mengidentifikasi kebutuhan murid adalah yang pertama, mengamati perilaku. Yang kedua, identifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, melakukan refleksi. Yang keempat, komunikasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca lapor di kelas sebelumnya. Yang keenam, penilaian formatif dan diagnosis. Strategi diferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi proses. Diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, yaitu berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani.
Diferensiasi produk berkaitan dengan berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kaitan antara modul T1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya itu saling berkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Kaitan antara modul 1.2 nilai dan peran calon guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi supaya dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid dengan menuntun merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1. Kaitan antara modul 1.3 visi calon guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, sehingga hal ini tentunya saling terkait antara visi guru penggerak dan modul 1.3 dengan modul 2.1. Kaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada budaya positif, yaitu modul 1.4. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.